warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Amin, Bu Fani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Pak. Ya, baik, Pak Amin dan Bu Fani. Hari ini, ya, Bapak dan Ibu Fani akan melakukan percakapan konservasi pembelajaran. Nah, kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya, yaitu konservasi pembelajaran. Jadi diharapkan pada kegiatan pasca konservasi ini kembali lebih bisa nanti mengembangkan apa yang akan dilakukan untuk siswa kelasnya agar pembelajarannya lebih baik. Semuanya ini dari kecamatan itu saja. Silakan Pak Hamid untuk melanjutkan percakapan dengan Terima kasih Bu Rosita. Fani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ketemu lagi. Iya. Kemarin kan ngajar di kelas D ya. Kelas D. Oke. Gimana rasanya ngajar di kelas D? Senang. Setelah kemarin kita rencanakan saat pra observasi dan observasi D. Senang ya. Terus kalau kendala nggak banyak sih Pak kalau untuk kendala. Berjalan dengan lancar. Kendalanya apa kalau tahu? Kalau kendalanya itu dari yang pra observasi pertama itu Pak, kan saya menceritakan ke Bapak kalau di modul ajar itu saya menuliskan ingin berkelompok, mengelompokkan mereka. Nah, kebetulan kan materi yang saya ajarkan ini adalah mengenal lagu-lagu daerah, dan itu lagu Apa Pisang Kalimantan Selatan. Ya. Nah, tentu saja kan di kelas D ini kebetulan kan anak-anaknya ada yang verbal dan non verbal Pak. Ya. Itu kendala saya Pak. Jadi kalau anak yang verbal ini mereka bisa menyanyikan sesuai dengan liriknya, menyesuaikan dengan nadanya. Nah, kalau untuk anak yang non verbal itu butuh treatment yang berbeda karena mereka tidak bisa mengeluarkan suara. Nah, itulah PR saya itu bagaimana sih untuk memancing mereka itu agar bisa merespon apa yang saya berikan, pengajaran yang saya berikan gitu. Terus apa yang sudah dilakukan Pak itu ketika di kelas mengajar? Jadi kemarin itu kebetulan di kelas D ini kan ada 8 siswa Pak, berbeda-beda nih karakternya dan bukan kekhususan masalah ininya jadi ada yang dia bisa mendengarkan, ada yang bisa sama sekali tidak ada yang mendengar dan melihat tuh ada gitu. Nah itu kesulitan saya itu di situ bagaimana bisa menstimulus anak itu supaya dia bisa merespon suara dari speaker yang saya nyalakan atau dengan nyanyian teman-temannya seperti itu Pak. Itu kesulitan saya. Nah kebetulan peserta didik ini inisial ini kalau saya sentuh dia merespon Pak. Nah, terus dia mengangkat kepala, terus dia mulai tersenyum seperti itu Pak. Seperti itu sih. Jadi kesulitannya karena karakter berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda, dan saya harus mencari bagaimana sih untuk menstimulus anak itu supaya merespon apa yang saya berikan. Nah, proses mencari yang stimulus apa yang saya berikan tadi yang sampaikan Pak Ani terkait rencana yang kemarin gimana? Enaknya gini, Pak Ani sebelum melakukan pembelajaran kan sudah menyiapkan persiapannya. Iya. Nah, apakah persiapannya itu ada yang sudah mencapai tujuan itu? Ada beberapa yang sudah tercapai, ada yang belum Pak. Ada yang belum? Jadi kan tujuan saya itu kan supaya anak-anak ini mengenal lagu-lagu daerah dan juga menghafal lirik dan memahami makna dari lagu tersebut gitu. Nah, kan sedangkan anak-anak yang verbal ini hanya bisa menghafal. Kalau kita memberikan makna kan mereka belum tentu sampai gitu Pak. Jadi seenggaknya mereka sudah berani tampil, percaya diri di depan, menyanyi, memegang mic seperti itu Pak. Jadi kalau untuk yang non verbal ini yang tidak bisa berbicara, ini saya pancing terus dengan gerakan. Gitu pokoknya gimana nih caranya? Saya sentuh entah kepalanya, entah panggil namanya, gitu. Tapi merespon dengan senyuman, dengan melet seperti itu Pak. Jadi bermacam-macam respon dari mereka. Gitu. Sejauh ini sih tujuannya ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Kalau dipresentasikan lah bahasanya dari tujuan atau yang sudah direncanakan Pak Ani sampai nanti pelaksanaannya 5% kira-kira sudah mencapai 80% mungkin ini saya ya penilaian saya. selebihnya
Selebihnya saya harus mencari lagi Pak, bagaimana supaya ini tercapai gitu. Mencari lagi itu pas ketika Bu Fani sedang mengajar atau ini kan ada jeda nih antara mengajar yang Bu Fani sampai detik ini sekarang itu mencari lagi dalam pikiran Bu Fani itu ketika Bu Fani sedang mengajar, ingat kondisi anaknya gitu, saya ada begini, atau setelah pembelajaran itu selesai. Jadi waktu pas mengajar ya Pak ya, jadi saya mencari nih anak yang tidak bisa verbal ini harus saya apakan lagi sih supaya mereka tuh lebih respon lagi lah, gak cuman atau melek atau apa. Itu saat Saat pembelajaran. Jadi saya gali lagi nih banyak anak diapain lagi ya supaya dia tuh mau lah seenggaknya berdiri atau apa seperti itu Pak. Jadi saya menggali lagi nih, oh karena anaknya suka menari nih. Saya pancing dengan gerakan-gerakan, nah mulai tuh dia mulai tersenyum, bergerak-gerak, tangannya bergerak seperti itu Pak. Berarti saat mengajar pun kepala masih muter. Iya, masih mencari gitu. Ya. Nah memang di situ tuh kalau dari catatan saya itu menariknya di situ, makanya ketika bukan di awal Anda menyampaikannya berpasangan, nah catatan saya di sini nih pembelajaran itu tidak terlaksana. Iya. Karena ada kondisi depan nih kan sepanjang pembelajaran terus berkembang. Iya. Itu sih kalau dari catatan dari saya sih itu jadi memang paling sudah tepat tanggap gitu ya. Wah anaknya begini, saya langsung ini deh mau belajar nanti deh. Iya, kebetulan rencana awal saya kan mau belajar itu berpasangan. Iya. Karena dia anak yang verbal tuh seperti menuntun gitu. Temannya kan membagi ini. Tapi ternyata setelah di lapangan tuh tidak bisa Pak. Jadi saya melihat peluang lah. Oh ternyata anak ini seperti ini aja gitu. Ternyata satu persatu bisanya mereka itu. Di treatment yang itu berbeda. Jadi terkait belajar buat seideal mungkin, anak ini bisa saling membantu nih antara yang aktif sama yang pasif, yang kondisi di lapangan juga gitu ya. Nah terkait hal itu, kira-kira rencana kedepannya seperti apa? Kalau untuk rencana saya untuk peserta didik ya, karena kan mereka berbeda-beda nih Pak. Sekali lagi saya juga ini untuk yang non-verbal ini saya mungkin lebih gerak. Karena mereka kan distimulusnya dengan gerak ya. Mereka merespon suara itu butuh bantuan gerak juga Pak, seperti itu. Nah, kalau untuk yang verbal yang betul bisa bernyanyi atau mengeluarkan suara itu kan tetap saya gali potensi bernyanyinya. Rasa percaya dirinya untuk tampil di depan tuh ingin saya gali lagi gitu Pak. Karena kemarin masih ada beberapa yang malu-malu juga yang mengeluarkan suaranya kecil gitu. Nah itulah PR saya gitu. Biar dia tuh lebih percaya diri lah, lebih kreatif lah percaya. Jadi yang non verbal akhirnya mau dialihkan ke gerak ya. Ya itu menarik karena pembelajaran budaya saya sih itu ya. Jadi optimalkan dari yang punya. Nah kalau dari itu dari sisi muridnya, kalau dari sisi Bufannya sendiri apa yang akan Bufan kembangkan terhadap situasi yang sudah disampaikan oleh Bufan? Tentu saja kalau dari saya sendiri Pak, ya saya ingin menggali lagi dan mencari metode lah yang cocok untuk mereka itu seperti apa gitu. Karena kan sekali lagi di setiap kelas itu berbeda, anak-anak itu berbeda-beda. Jadi treatment kita ke anak pun masing-masing anak itu berbeda gitu. Berbeda dengan sekolah reguler ya. Kalau anak SLB ini kan lebih per anak gitu Pak. Jadi kita tahu nih kan anaknya itu orangnya ini. Jadi kita akan berusaha memberikan yang terbaik lah untuk apa yang mereka mampu, apa yang mereka capai seperti itu Pak. Itu sih. Seperti belajar terus kan? Iya. Belajar sepanjang hayat itu menarik. Nah, saya rasa ini sudah sampai di akhir kegiatan kompetisi ya. Nah, dari harapan Ibu Fani dari awal melakukan diskusi observasi sampai sekarang pasca observasi, kira-kira yang diharapkan Ibu Fani ini dari diskusi apakah sudah tercapai? Untuk saya atau untuk murid-muridnya Pak? Semua. Untuk semuanya. Harapan ya? Kalau harapan saya sih semoga apa yang tujuan pembelajaran saya itu tercapai ke peserta didik. Jadi nggak hanya di bodoh saja tapi bisa tercapai ke aksi nyata. Nah, kalau untuk saya sendiri ya menggali ilmu saya lagi gitu Pak. Saya harus mencari tahu lagi metode apa, materi apa yang cocok untuk anak-anak kelas D ini seperti itu sih Pak. Rasanya gimana? Menggali lagi nih, berarti belajar lagi. Kalau dari Bufani gitu gimana? Apa yang Bufani rasakan? Senang sih Pak, maksudnya kan kita jatuhnya lebih banyak ilmu juga gitu Pak. Terus kita juga lebih paham lah, ternyata karakter anak
satu seperti ini loh gitu, nggak hanya satu memberikan terus udah gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi tetap belajar gitu ya. Iya. Dan belajar yang menyenangkan. Betul. Oke, gitu ya. Oke, Pak Nik, terima kasih hari ini kita sudah selesai. Mudah-mudahan kita tetap bisa berkomunikasi untuk pembelajaran yang lebih baik. Iya, amin. Terima kasih Pak Mani. Sama-sama Pak Nik. Terima kasih Pak Mani, Bu Fani yang sudah melakukan percakapan pada observasi ini luar biasa. Keren ya, banyak gagasan ataupun ide-ide rencana kedepannya untuk Bu Fani ada pembelajaran berhasil lebih baik lagi dari Bu Fani. Betul. Ya, semoga apa yang menjadikan rencana dan gagasan itu bisa terwujud ya. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Mani dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.